mari kita semua siapkan hati kita siapkan diri kita dengan baik. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu, masuk di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Ayo kita memuji Tuhan, bangkit berdiri. Aku pahlawan Kristus. Tepuk tangan semuanya. Aku pahlawan Kristus. Maju terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dor, dengan iman lagi.
Ya, amin. Puji Tuhan, Shalom anak-anak sekolah minggu. Nah, kita baru saja memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Nah, saya percaya kita penuh dengan sukacita, semangat memuji Tuhan. Dan sekarang, tadi Cece Sri sudah berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari satu firman Tuhan. Dan kita berdoa, biar firman Tuhan ini akan memberkati kita semua dan terutama anak-anak sekolah minggu. Nah, saya akan cerita tentang satu kebenaran firman Tuhan. Satu kali firman Tuhan mencatat setelah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang percaya dan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kehidupan orang-orang percaya saat itu sangat luar biasa. Terutama murid-murid selalu memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang percaya saat itu mereka semua suka berkumpul bersama-sama. Bahkan firman Tuhan menceritakan bahwa orang-orang yang percaya mereka suka memuji Tuhan, mereka suka mendengarkan Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul yang lain bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hidup mereka penuh dengan sukacita, mereka suka menolong antara satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan apa yang mereka punya, mereka suka membagikan kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, luar biasa anak-anak sekolah minggu, mereka suka memperhatikan kehidupan antara yang satu dengan yang lain. Mereka saling menolong antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang berkekurangan, mereka suka membagi apa yang mereka punya. Nah, ada seorang yang bernama Yusuf, yang biasa juga disebut dengan Barnabas. Nah, dia punya juga sebidang tanah. Kemudian dia menjual ladangnya ini. Dia punya ladang, dia kemudian menjual ladangnya dan hasil dari ladangnya itu diberikan kepada rasul-rasul. Mereka bawa kepada rasul-rasul supaya hasil penjualan ladang itu dibagi kepada semua orang-orang percaya yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, supaya mereka tidak berkekurangan. Mereka bisa bersukacita bersama-sama menikmati apa yang mereka punya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kemudian diceritakan ada seorang yang bernama, sepasang suami istri, suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Satu kali mereka juga ingin menjual ladang mereka. Dan kemudian mereka juga bersama-sama berbicara kepada istrinya supaya apa yang mereka punya, hasil dari penjualan mereka itu, mereka juga akan berikan kepada rasul-rasul seperti yang mereka lakukan atau orang-orang lain lakukan di saat itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka berdua berbicara bahwa hasil dari apa yang mereka jual ini, dari ladang mereka, mereka akan berikan tetapi tidak semua. Aduh, kenapa bisa seperti itu? Ternyata mereka punya keinginan untuk memberi, tetapi dengan maksud yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak mau memberikan semua. Sementara waktu itu kalau mereka menjual rumah mereka menjual tanah mereka berikan semua kepada rasul-rasul. Nanti rasul-rasul Tuhan akan membagikan kepada mereka semua. Tetapi berbeda dengan Ananias dan Safira ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktu mereka kemudian sudah menjual, dan betul mereka kemudian, Ananias ini kemudian membawa hasil dari jual ladang mereka. Dia memberikan di kaki Rasul Petrus saat itu. Tetapi Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus ini, dia berkata kepada Ananias, "Pak Ananias, apakah betul engkau menjual ladangmu dengan harga sekian?" Pak Ananias bilang, "Betul, saya menjual dengan harga sekian." Nah, lalu Rasul Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dipenuhi dengan iblis? Engkau tidak mengatakan yang sebenarnya, engkau tidak mengatakan yang sejujurnya. Padahal tidak demikian. Engkau tidak memberikan sepenuhnya dari hasil penjualan ladangmu."
cuma hanya sebagian. Nah, anak-anak sekolah minggu, ketika Pak Ananias ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, dia kaget dan ketakutan. Lalu Rasul Petrus berkata, engkau tidak hanya mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dan ketika dia mendengarkan apa yang Rasul Petrus katakan, tiba-tiba dia meninggal. Saat itu juga, seketika itu juga, Pak Ananias ini meninggal di tempat itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, kemudian orang-orang mendengarkan itu, ada anak-anak muda kemudian datang dan kemudian mengurus dari mayat itu, dikasih kafan, kemudian mereka membawa untuk menguburkannya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kurang lebih 3 jam. Kemudian istrinya, istri dari Pak Ananias ini datang juga bertemu dengan Rasul Petrus. Dia juga membawa hasil. Nah, Ibu Safira ini, yang adalah istri dari Pak Ananias tadi, dia juga membawa hasil itu, dan Rasul Petrus berkata, benarkah engkau menjual hasil ladangmu dengan harga sekian? Dia juga berkata, iya benar. Nah, Rasul Petrus berkata, mengapakah engkau bersekongkol dengan suamimu untuk berdusta? Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tahu apa yang mereka perbuat. Dia berkata, itu orang-orang yang habis menguburkan suamimu ada di depan pintu, mereka juga akan menguburkan kau. Wah, tiba-tiba juga setelah mendengarkan itu, Safira ini, istri dari Pak Ananias, Ibu Safira ini kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian diurus mayatnya, dikuburkan bersama-sama dengan suaminya. Nah, orang-orang yang ada di situ mendengarkan kabar itu, mereka sangat ketakutan. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari cerita ini, nah kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan itu tidak suka kalau orang-orang yang percaya itu berbohong. Orang-orang percaya berdusta. Tapi Tuhan mau kita belajar dari kisah ini, dari kebenaran ini, dari kisah tentang Ananias dan Safira ini. Kita perlu belajar hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau jujur di hadapan Tuhan. Jangan berbohong. Jadi ingat, jangan suka berbohong kepada mama, jangan suka berbohong kepada papa, kepada kakak, koko, kepada cece, atau kepada teman-teman, kepada adik-adik, atau kepada guru-guru di sekolah, atau kepada siapapun. Tapi marilah kita menjadi anak-anak sekolah minggu, orang-orang percaya yang mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk jujur, mengatakan apa yang benar-benar, kita bicara yang sesungguhnya, baik itu kepada orang tua kita, kepada papa, kepada mama, kepada semua teman-teman, kepada kakak, adik, kepada semua saudara-saudara, bahkan kepada siapapun juga. Kita mulai menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi orang-orang percaya yang berani berkata jujur di dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau. Nah, ini pelajaran yang kita bisa renungkan bersama-sama, yang kita boleh praktekkan bersama-sama dari kisah yang kita sudah belajar pada saat ini. Saya berdoa semua yang mendengarkan, yang sudah duduk manis, mendengarkan baik-baik, akan diberkati oleh Tuhan dan bisa melakukan kebenaran ini dengan baik. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu yang rindu untuk ingin membaca kembali kisah ini, nanti boleh dibaca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, sekali lagi ceritanya terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Boleh dibaca kembali supaya lebih mengerti. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu hari ini, kami percaya, kami diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang suka berbohong. Tapi kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berkata jujur kepada siapapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
Kita ketemu lagi minggu depan, tapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, kiranya Tuhan memberkati aku. Ayo semuanya dengan sikap berdoa, bangkit berdiri semuanya, kita menyanyikan pujian ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan pada hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu datang kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan bagi kaki kami melangkah melewati hari-hari ini. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan siaran pada hari ini. Tuhan, berkat Tuhan turun atas mereka sepanjang minggu ini. Tuhan melindungi mereka, kekuatan kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu kami. Berikan sukacita di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka melewati hari-hari ini. Sukacita daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, bahkan semua guru-guru yang sudah melayani Tuhan pada hari ini, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati juga kami semua yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah KAA pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin.